Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Zaki Nur Aziz dengan NIM 230500841. Saya dari Prodi PTE Angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang transistor bipolar atau transistor BJT. Jadi yang pertama-tama, apa yang dimaksud dengan transistor BJT itu sendiri? Transistor itu merupakan perangkat semikonduktor yang dapat dijadikan sebagai switch atau amplifier. Jadi transistor itu merupakan bahan semikonduktor yang bisa sebagai konduktor atau isolator. Transistor bisa menjadi konduktor ketika base diberikan arus yang cukup sehingga arus pada kolektor dapat lewat sehingga ke IE. Nah, transistor itu bisa menjadi isolator ketika base tidak diberikan arus atau arusnya tidak cukup sehingga arus dari kolektor tidak bisa lewat ke IE atau arus emitter. Nah, transistor itu juga dapat mengontrol arus lebih tinggi dengan arus yang sangat kecil. Bentuk transistor itu seperti ini, memiliki 3 kaki, yaitu kolektor pada ujung kiri, base tengah, dan emitter di kanan. Untuk selanjutnya, transistor BJT memiliki 2 jenis, yaitu PNP dan NPN, atau positif negatif positif dan negatif positif negatif. Nah, ini strukturnya atau simbolnya ketika NPN ini memiliki tanda pada emitter yang mengarah ke bawah. Sedangkan kalau PNP memiliki tanda panah yang masuk ke dalam base. Pada transistor NPN, kaki C adalah kaki yang menerima arus lalu emitter, di mana arus keluar, sedangkan base adalah saklar. Jika dianalogikan pada kita, base adalah jari kita ketika akan menyalakan lampu pada saklar. Selanjutnya, nah ini adalah simbol transistor ketika disusun secara banyak atau IC. Jadi transistor itu simbolnya tidak hanya seperti ini, namun juga ada yang seperti segitiga ini. Nah, simbol segitiga ini adalah maksudnya transistor yang sangat banyak. Seperti contohnya transistor JML ini 386N1, LM386N ini. Nah, ini memiliki banyak sekali transistor, ya seperti di sini ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini merupakan rangkaian amplifier pada speaker. Ya, ini rangkaian amplifier pada speaker ya. Kemudian untuk cara kerjanya, kita bisa analogikan sebagai keran air, di mana transistor itu memiliki 3 pipa ya. Kalau yang di atas ini kita bisa sebut dengan IC, sedangkan yang tengah ini kita bisa sebut dengan IB, dan yang ke bawah ini kita bisa sebut sebagai IE. Jadi analoginya ketika arus IB belum ada, ini transistor dalam keadaan sebagai isolator, belum menjadi konduktor. Bagaimana transistor itu menjadi sebuah konduktor? Ketika air masuk ke IB dan arusnya ini cukup untuk membuka pegas pada area ini. Ketika ini dapat membuka, ketika arus ini masuk, maka dapat membuka pegas di sini dan menggerakkan katup pada IC. Nah, semakin besar IB yang masuk, maka semakin besar pula katup IC terbuka. Sehingga apa? Sehingga arus pada IE akan semakin besar. Jadi arus IE itu tergantung pada masuknya IB. Nah, seperti itu ya cara simpelnya, cara mudahnya untuk memahami transistor. Kemudian kontrol transistor BJT seperti yang sudah saya jelaskan pada sebelumnya, transistor dikontrol dengan arus basis atau IB tadi ya.
sehingga mengontrol arus keluar. Nah, pada umumnya beta itu memiliki nilai 100 sampai 300. Nah, ini adalah important note buat rumus-rumus pada transistor ya, dimana VBE ini kalau pakai transistor dengan bahan silikon VBE nya 0,7, kalau menggunakan germanium 0,3 volt. Sedangkan IE itu sudah saya katakan tadi, dimana jumlah dari IC plus IB, dimana IE merupakan berpengaruh sekali terhadap dimana IB sangat berpengaruh sekali terhadap IE. Dan ini untuk rumus keduanya, base per sama dengan IC per IB, bisa kita cari. Ini tergantung pada soal, biasanya base sudah diketahui. Oke, untuk saat ini transistor itu banyak digunakan di alat-alat modern ya, menggantikan tabung vakum yang ukurannya besar, sehingga alat-alat elektronika modern ukurannya semakin kecil pada saat ini. Nah, contohnya seperti CPU, ya ini AMD Ryzen 5600X yang memiliki berapa ini? Miliar transistor ya. Ya, 4 miliar 800 juta transistor. Dan juga Snapdragon yang memiliki banyak sekali transistor, atau bisa disebut juga IC OPM. Oke, untuk selanjutnya akan saya jelaskan pembahasan soal, sehingga cukup videonya sampai di sini.